Mau ditolong dan mengalami mujizat Tuhan? Jalanin dulu. Mazmur 121 ayat 2. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tujuan Allah dalam hidup kita setiap pribadi adalah sangat besar. Maka milikilah mimpi besar, sebab dengan mimpi besar akan mengalami perkara besar dengan kuasa kebesaran nama Tuhan. Untuk mengalami pertolongan Tuhan, jangan mengandalkan kekuatan kita. Jangan fokus pada mata jasmani kita yang sangat terbatas. Tetapi mari andalkan Tuhan. Fokus pada mata rohani dan bertindak di luar pemikiran prinsip manusia. Seperti dengan prinsip menabur banyak untuk mendapat berkat besar yang sangat berbeda dengan prinsip dunia. Wanita pendarahan 12 tahun sembuh dengan keyakinan hanya menjamah jubah Yesus. Saya punya kesaksian mengalami pertolongan Tuhan pada tahun 2018. Saya mengalami pertolongan Tuhan yang sangat begitu menyentuh hati dan saya merasakannya. Di saat saya dulu datang ke Jakarta tahun 96, saya diberangkatkan oleh orang tua saya dengan tidak memberikan uang 1 rupiah pun, hanya dengan doa. Itu semua karena keadaan dan oleh karena berbagai banyak hal. Dan dalam perjalanannya saya waktu datang ke Jakarta, di perjalanan saya sampai sempat saya puasa karena memang saya tidak cukup untuk persediaan saya, keuangan saya. Tetapi pada saat itu saya tidak menaruh dendam, saya tidak menaruh kekecewaan kepada orang tua saya karena saya tidak berikan apa-apa. Tetapi saya justru berdoa kepada Tuhan. Saya berkata dengan iman, Tuhan, saya memberkati orang tua saya mengasihi mereka. Kalau saya diberangkatkan dengan tidak ada apa-apanya, tetapi saya percaya saya akan bisa memberikan kepada orang tua saya banyak berkat oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan. Dan puji Tuhan, Tuhan kabulkan itu semuanya. Di tengah berbagai kesulitan orang tua saya diberi kesempatan untuk memberikan kepada orang tua saya, memberikan kepada mereka paling tidak sedikit kelegaan. Lewat saya Tuhan pakai. Dan saya mengucap syukur kepada Tuhan atas itu semuanya. Dan di hati saya punya niat untuk selalu mengasihi mereka, orang tua saya. Saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan beri aku kesempatan memberi yang terbaik kepada orang tua saya. Dan Tuhan memberikan itu kesempatan kepada saya untuk memberikan yang terbaik, memberikan sukacita kepada kedua orang tua saya. Tapi di tahun 2018 saya mengalami ada kesulitan di dalam hal finansial. Saya mengalami tsunami keuangan saya yang sangat berat. Ada suatu kerinduan dulu di hati saya untuk selalu saya untuk
bisa ada kesempatan bertahun baru sekali bersama orang tua saya. Karena saya beberapa kali pulang hanya hari selain tahun baru. Hanya karena kalau ada acara pesta atau adat atau ada sesuatu hal yang memaksa saya harus pulang. Tetapi saya punya kerinduan untuk satu kali aku diberi kesempatan untuk bisa bertahan baru dengan orang tua saya. Dan di tahun 2018, sekitar bulan 6, saya seperti diingatkan, seperti saya digerakkan hati saya untuk pulang ke kampung halaman. Untuk saya bertahun baru pas di bulan Desember. Dengan keadaan yang saya alami pada saat itu, saya berat untuk pulang. Tetapi Tuhan semakin menggerakkan saya, kamu harus pulang Desember. Sekitar bulan 8 saya berdoa kepada Tuhan. Tuhan, saya tidak mau menambah kesulitan dalam kehidupan saya karena ini cukup biaya yang besar. Kalau saya pulang, apalagi orang tua saya pada saat itu keadaan sakit, keadaan stroke. Kalau saya pulang harus bermakna Tuhan, saya harus bisa memberikan yang terbaik kepada orang tua saya. Dan hari-hari berlalu, mau sekitar bulan 10 saya berdoa lagi terus kepada Tuhan. Tuhan, saya tidak bisa pulang, tetapi Tuhan semakin menggerakkan saya, kamu harus pulang. Dan masuk di bulan Desember, saya belum ada tanda-tanda bisa harus pulang dengan keadaan finansial saya. Saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan, saya tidak bisa pulang, saya tidak mau menambah kesulitan dalam kehidupan saya. Dan sampai saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan, ambillah kasih sayang yang daripada aku. Buatkan kebencian dalam hati saya supaya jangan saya bertindak dengan bodoh untuk pulang. Ini pekerjaan buat saya yang salah, itu saya bilang kepada Tuhan. Tetapi Tuhan semakin menggerakkan kepada saya, engkau harus pulang. Dan sekitar tanggal 15 saya membeli tiket, tapi saya baru hanya tiket berangkat. Saya belum bisa membelikan tiket untuk pulang, untuk PP. Saya hanya sekali perjalanan. Dengan iman, dengan aku berserah kepada Tuhan, saya membeli hanya baru berangkat aja. Terus saya berdoa lagi kepada Tuhan. Tuhan, bagaimana saya harus pulang? Saya tidak punya apa-apa. Saya hanya pulang dengan sia-sia seperti ini, Tuhan. Tetapi semakin saya digerakkan lagi pulang. Dan akhirnya saya menyerah kepada Tuhan. Saya bilang, ya Tuhan, seperti yang Engkau kehendaki dalam kehidupanku, saya harus pulang. Saya mau turut kehendak-Mu Tuhan, saya pulang. Kuserahkan sepenuhnya bagi-Mu Tuhan. Beri aku hati Tuhan yang rela untuk menjalani ini semua. Saya tidak punya apa-apa, tetapi saya mau berserah sepenuhnya pada-Mu Tuhan. Dan sekitar tanggal 28, karena besoknya saya tanggal 29 harus berangkat. Tanggal 28 sore, sekitar jam 3, saya ada yang menelepon untuk memberikan sesuatu kepada saya berupa makanan. Tapi saya bilang, terima kasih, saya tidak, untuk sekarang ini saya tidak membutuhkannya karena saya besok sudah pulang. Terima kasih banyak. Tetapi entah kenapa dia berkeras hati. Dia berkata, minta nomor rekening supaya saya memberikan sedikit memberkati ibu. Akhirnya saya memberikan nomor rekening saya kepadanya. Dan setelah dia transfer, dia kasih sama saya bukti transfernya, bahwa saya ada diberikan sedikit berkat untuk bisa paling tidak menambah
untuk keperluan saya di dalam perjalanan. Saya mengucap syukur kepada Tuhan. Dan sekitar jam 4 saya pergi ke ATM untuk mengambil uangnya dan saya untuk membelikan sesuatu untuk saya bawa pulang. Tetapi saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan, saya melihat di ATM saya bukan hanya sebesar yang ditransfer oleh yang memberikan berkat kepada saya. Jauh daripada situ. Dia memberikan kepada saya Yesus, Allah yang baik. Dia menyediakan bagiku lebih daripada itu. Saya nggak tahu dari mana sumber uangnya. Saya nggak tahu dari siapa yang mentransfer. Tetapi saya diberikan berkat yang berlipat kali ganda, yang mencukupkan saya. Bisa ongkos saya PP, bisa untuk sampai oleh-oleh saya, untuk sampai saya membawa mama saya berobat. Semua keperluan saya, memberikan semua apa yang saya perlukan di dalam perjalanan saya pulang kampung. Saya mengucap syukur kepada Tuhan. Dia menyediakan lebih daripada apa yang saya pikirkan, apa yang saya rencanakan, dan saya masih bisa menerimanya. Saya masih mendapat lebih setelah aku pulang dari perjalanan saya pulang kampung. Saya menyadari ternyata Tuhan itu memberikan kepada saya, mendorong saya untuk saya pulang kampung. Ternyata untuk mewujudkan mimpi saya, keinginan saya bersama orang tua saya. Karena itu adalah tahun terakhir untuk bisa bertahun baru. Kesempatan bertahun baru buat orang tua saya. Karena tahun 2019 orang tua saya sudah dipanggil Tuhan. Kuasa Tuhan sungguh luar biasa. Dia menuntun segala kehidupan. Dia mendahului setiap jalan. Dia memberikan kesempatan untuk kita melakukan kebaikan dan untuk jadi kemuliaan nama Tuhan. Untuk memberikan kita pertolongan, kepuasan di dalam hal kehidupan. Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan, pertolongan Tuhan selalu tepat waktu. Jika kita mau diberkati, ditolong, diberikan mujizat, yang satu jalanin aja dulu. Karena Tuhan yang bertindak. Jika saya pernah mengalami pertolongan Tuhan yang sungguh luar biasa, percayalah saudara juga akan dapat mengalami pertolongan Tuhan. Yesus berkata di atas kayu salib, sudah selesai. Demikian juga oleh belur Yesus, saudara, yang sakit menjadi sembuh, yang lemah menjadi kuat, dan berkekurangan Tuhan cukupkan. Bagaimana saudara dapat mengalami pertolongannya? Jangan takut. Tenang dan kuatkan hati. Jalani dulu apa yang menjadi bagian saudara. Percayalah kepada Tuhan. Persoalan biarkan Tuhan yang ngurus. Percayakan karya Tuhan kita yang hidup. Datang dan berjalan dalam kebenaran firman Tuhan, supaya hidup saudara diberkati, berhasil dan beruntung. Mazmur 27 ayat 1. Dari Daud, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku, terhadap siapakah aku harus gemetar? Dalam Tuhan ada mujizat
Yang tidak ada menjadi ada, yang mustahil bagi kita sangat mungkin bagi Dia. Tuhan kita sungguh baik, ajaib, dan luar biasa, akan memberkati dan menyertai kita semua. Mari miliki niat yang baik. Saudara akan menemukan jalan baik. Saudara akan mendapatkan kesempatan yang baik untuk menjadi berkat. Saudara akan dipertemukan dengan orang-orang yang baik. Dan jalan saudara akan diberikan kelapangan, diberikan kelancaran. Hidup saudara diberkati. Tetaplah fokus dan bersandar kepada Tuhan Allah kita yang hidup. Kita berdoa. Bapa yang baik, sungguh baik dan teramat baik pertolongan kami. Tak habis-habisnya kami mengucap syukur bagimu Tuhan. Karena begitu luar biasa. Sungguh heran Engkau mendandani kehidupan kami Tuhan. Menuntun kami terus mendahului setiap jalan kami, untuk kami memperoleh kebahagiaan dan sukacita daripadamu. Tuhan, inilah kehidupan kami seutuhnya Tuhan. Kami mau ada di dalam Engkau Tuhan. Kami akan terus mau ada bersama dengan Engkau Tuhan. Kasihani kami. Ampuni dosa dan pelanggaran kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jika Engkau Tuhan telah membuat kami jadi layak ada di hadapan-Mu. Terima kasih buat karya salib-Mu. Kasih-Mu Tuhan lebih daripada hidup. Engkau memberkati kami Tuhan. Dan kami jadi selalu berkat buat yang lain. Terima kasih Tuhan. Oleh bilur-Mu kami yang sakit menjadi sembuh. Yang lemah menjadi kuat. Yang berkekurangan dicukupkan. Yang dalam susah, dalam kesedihan Kau beri kelegaan, dan yang dalam duka Kau beri penghiburan. Tuhan sumber kekuatan kami dan pertolongan kami. Kami datang padamu Tuhan. Mengucap syukur memuliakan nama-Mu Tuhan. Terimalah persembahan ucapan syukur kami. Segala hormat pujian kemuliaan bagi-Mu. Nama-Mu layak disanjung dan dipuji. Gloria haleluya. Kami berdoa dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus yang hidup. Amin.